nonton Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangat telak 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Itu dah, aduh, peningkatan sejarah baru tercipta guys. Alhamdulillah, buset dah. King Indo guys ya, King Indo adik-adik kita melaju ke Piala Dunia cuy, buset dah. Arab Saudi guys ya, Arab Saudi menjadi saksi guys ya bahwa King Indo lolos tanpa menjadi tuan rumah, buset dah. Nih kemarin guys ya, mana yang kemarin ngejek-ngejek nih taktikal Kostova langsung dikasih paham bre, buset dah. Permainan juga indah banget cuy, agresif lagi menggunakan gaya counter attack lah siapa guys ya, ala Coach Sintayong. Buset dah, menang main-main bre ya, menang 4-1 bre, bantai-bantai. Ini mah negara tetangga yang Jesse Kuri pasti iri. Buset dah, bantai-bantai 4-1 bos, 4-1. Otomatis Indonesia akan layak ke Piala Dunia U17. Jadi 2 siri ini ataupun 2 peringkat ini masing-masing mereka telah melakukan satu pencapaian yang cukup memberi rangsangan juga, memberi motivasi kepada tim yang ada di Asia Tenggara ini, khususnya Indonesia menjadi pemicu ataupun pembakar semangat pada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, terutamanya untuk sampai ke level yang sudah jauh ini, yaitu ke Piala Dunia. Yang cuman sejauh ini mereka sudah membuktikan kalau mereka itu negara paling FOMO se-Asia Tenggara ini ya, terutama tipe M-nya ini. Dan yang udah pasti, ini kita lihat sebentar lagi itu akan bermunculan reaction dari Malaysia yang cari makan dari netizen Indonesia ini. Wow, Indonesia menang 4-1 ke Piala Dunia, kita serumpun ini segala macam. Ya udah, biarkan mereka seperti itu, untuk kita tertawakan saja ya. Mereka sudah berdoa tadi malam, kita percaya model Amin Zulkarnain itu mendoakan yang buruk-buruk untuk kita, ternyata nggak terjadi ya. Besok mungkin akan banyak, mulai besok akan banyak orang Malaysia ini yang menjadi lebih kurus ya, karena nggak enak makan gitu. Nasi lemaknya udah diganti singkong lemak, udah Indonesia menang lagi, makin hilang selera makan lah mereka nanti ya. Selamat untuk tim U17, selamat untuk tim Garuda, selamat untuk Coach Nova, dan Malaydes ditunggu ya ngelesnya. Di tengah gemuruh sorak-sorai pendukung Indonesia, ketika peluit panjang dibunyikan dan papan skor menampilkan angka 1-0 atas Korea Selatan, ada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Timnas Indonesia U17 sedang menulis sejarah. Setelah sebelumnya membantai Yaman dengan skor telak 4-1, kemenangan atas tim sekelas Korea Selatan adalah puncak pembuktian bahwa Garuda Muda bukan lagi tim penggembira, melainkan penantang serius di kancah Asia. Namun saat euforia memenuhi ruang-ruang publik Indonesia, dari stadion, media sosial, hingga warung kopi, ada satu pemandangan menarik dari arah barat, tepatnya dari negeri jiran, Malaysia. Di sana, bukan hanya publik yang tercengang, tetapi juga para pakar sepak bolanya. Tapi bukan karena kagum, bukan pula karena ingin mencontoh, justru yang terdengar adalah bisikan-bisikan bernada sinis, yang dibungkus rapi dalam baju analisis. Beberapa pakar Malaysia secara terang-terangan menganggap kemenangan Indonesia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka bilang, Korea Selatan sedang menurunkan tim kedua. Ada pula yang menyebut Indonesia hanya beruntung berada di grup yang mudah. Seolah-olah kemenangan menjanjikan 4-1 atas Yaman dan hasil 1-0 yang begitu strategi melawan tim besar Asia itu hanya kebetulan belaka. Padahal, kalau situasi dibalik, dan Malaysia yang menang atas tim seperti Korea Selatan, bisa dipastikan halaman depan media mereka akan penuh dengan kalimat heroik. Harimau muda guncang Asia, Malaysia ke Piala Dunia, dunia terpana, atau auman harimau tembus langit Asia. Sayangnya, karena kali ini yang melaju di Indonesia, narasinya berubah total. Dari prestasi, menjadi
kebetulan. Dari kerja keras, menjadi eksperimen lawan. Dari kemenangan penuh strategi, menjadi karena Korea tidak serius. Sikap ini menunjukkan satu hal, rasa iri yang terselip di balik gengsi. Sulit memang mengakui bahwa tetangga yang dulu sering memandang sebelah mata kini sudah berlari jauh ke depan. Lebih menyakitkan lagi jika kemajuan itu terjadi di panggung internasional, di hadapan jutaan mata, dan dicapai melalui jalan yang sah, kerja keras, disiplin, dan mental juara. Para pemain muda Indonesia tidak hanya bermain dengan hati, tetapi juga dengan kecerdasan taktik. Mereka tidak gentar menghadapi nama besar. Mereka tahu, nama besar tidak akan mencetak gol. Yang mencetak gol adalah semangat, tim kerja, dan keyakinan. Dan ketika semua itu terwujud di lapangan, ketika bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya menggema, yang keluar dari sebagian mulut pakar Malaysia bukanlah pujian, melainkan perbandingan tak berdasar, argumen mengada-ada, dan rasa tidak rela yang dibungkus dengan analisis teknis. Padahal dunia sudah melihat, AFC sudah mencatat, FIFA sudah memberikan tiket, dan Indonesia sudah resmi terbang ke Piala Dunia U17. Kini, Garuda Muda melaju ke 8 besar Asia dan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di level dunia. Sementara sebagian tetangga masih sibuk mencari-cari kekurangannya, masih sibuk meraba-raba alasan demi menutupi rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Mereka lupa satu hal, prestasi tidak butuh pengakuan dari tetangga, karena selama dunia mencatatnya, dan rakyat mendukungnya, timnas Indonesia akan terus terbang tinggi, meski ada yang berharap kita jatuh. Dan untuk para pakar di Malaysia yang masih belum bisa menerima kenyataan, kami mengucapkan satu kalimat sederhana. Tenang, Bang, mungkin kalian belum lolos hari ini, tapi jangan lupa, Indonesia juga pernah berada di posisi kalian. Bedanya, kami memilih bangkit, bukan nyinyir. Sementara itu, di ruang-ruang siaran televisi Malaysia, wajah-wajah muram terpampang jelas. Pujian yang terdengar hambar. Mereka tak mampu menyembunyikan fakta bahwa tim muda mereka tak berhasil lolos bahkan dari babak grup. Dan kini, negara tetangga yang selama ini mereka pandang remeh baru saja melangkah ke panggung dunia. Kecemburuan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak hal, keberhasilan Indonesia di bidang olahraga selalu menjadi cermin yang memaksa Malaysia untuk melihat sendiri kekurangannya. Namun, alih-alih belajar dan mengapresiasi, beberapa pakar memilih jalan lain, mencari celah untuk mencapainya. Namun rakyat Indonesia tidak membutuhkan validasi dari luar. Cinta publik tanah air pada timnas sudah cukup menjadi bahan bakar. Setiap langkah Garuda Muda kini dikawal doa, harapan, dan dukungan dari Sabang sampai Merauke. Mereka telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian, mimpi besar bisa digapai.